Halo anak-anakku yang terkasih, selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar PLBD dari bab 11 tentang bencana banjir. Kita berdoa dulu ya. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas rahmat-Mu hari ini. Tuhan, sekarang ini sering turun hujan. Jauhkan kami dari bencana banjir agar kami dapat melakukan aktivitas kami. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, ketika musim hujan tiba, kita khawatir banjir akan datang karena banjir membuat aktivitas kita terhambat. Apakah kalian tahu banjir itu apa? Banjir adalah luapan air yang menggenangi daratan. Banjir merupakan salah satu bencana alam. Banjir terjadi saat curah hujan tinggi. Jadi biasanya terjadi pada musim hujan. Penyebab banjir adalah saluran air tersumbat. Daerah resapan air berkurang. Warga membuang sampah di sungai. Akhir-akhir ini kita sering mengalami kebanjiran, tetapi ada juga yang tidak kebanjiran. Nah, apa akibatnya banjir? Akibat banjir diantaranya adalah membuat kendaraan mogok, baik itu kendaraan motor maupun mobil. Ketika airnya tinggi atau banjir, itu dapat membuat kendaraan kita mogok. Kemudian, air juga menggenangi rumah kita sampai masuk ke rumah kita. Bahkan kalau kalian lihat pada gambar, itu sampai atap airnya, sehingga benda-benda kita rusak semua. Banyak warga kehilangan harta benda. Mereka harus mengungsi. Mereka tidak dapat menempati rumahnya lagi. Semuanya kotor, semuanya rusak. Kemudian listrik juga mati atau mati lampu. Karena kalau listriknya tidak mati, nanti kalau ada kabel yang terputus dan mengenai air, nanti tersengat listrik atau kesetrum. Jadi kalau banjir biasanya sering mati lampu, sehingga kita tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Kalau malam menjadi sangat gelap. Kemudian berikutnya adalah lahan pertaniannya rusak. Ini kalian bisa lihat bahwa tanaman padi semua terendam air, sehingga para petani tidak bisa panen. Apa akibatnya kalau petani tidak bisa panen? Hasil padi menurun. Jadi kita kesulitan untuk mencari beras atau untuk membeli beras.
Kemudian warga harus meninggalkan rumah, mereka harus mengungsi, ya, dan mereka tidak bisa membawa benda-benda atau harta benda mereka. Mereka menunggu bantuan dari orang lain, menunggu makanan dari orang lain. Mereka juga sulit atau susah untuk tidur, ya, untuk mencari makan sehingga mereka makan apa adanya. Dan mereka mudah terserang penyakit diare, perut, dan juga penyakit kulit karena ternyata airnya kotor. Air sungai yang meluap kotor. Air banjir juga kotor, membuat kulit menjadi kasar. Anak-anakku, kita dapat mencegah agar tidak terjadi banjir. Bagaimana cara mencegah banjir? Hendaknya kita membuang sampah di tempat sampah. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah di sungai. Karena kalau membuang sampah di sungai akan membuat sungai menjadi mampet atau tersumbat. Sehingga ketika musim hujan tiba, maka akan terjadi banjir. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan kerja bakti secara rutin, baik membersihkan lingkungan sekitar ataupun membersihkan saluran air, supaya ketika musim hujan tiba, saluran air dapat mengalir dengan lancar. Kemudian kita juga dapat menanam pohon di lingkungan kita, atau menanam pohon di lahan-lahan atau di tempat-tempat yang masih kosong. Berikutnya, kita tidak boleh mendirikan bangunan di bantaran sungai atau di pinggir-pinggir sungai, ya. Tidak boleh mendirikan bangunan atau membangun rumah. Kemudian, kita juga dapat membuat daerah resapan air atau biopori. Kalau kalian lihat lubangnya, supaya air dapat masuk ke lubang itu, jadi meresap ke dalam tanah. Anak-anakku, seperti biasanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita akan melakukan refleksi. Apakah aku selalu membuang sampah pada tempatnya? Setelah melakukan refleksi, kita akan melakukan aksi. Aku akan selalu membuang sampah pada tempatnya. Anak-anakku yang terkasih, ingat ya, biasakan membuang sampah di tempat sampah. Kita dapat mencegah bahaya banjir dengan melakukan hal-hal yang kecil. Kita akhiri pelajaran PLBJ hari ini dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, lindungilah kami dari segala mara bahaya, terutama banjir yang akhir-akhir ini sering melanda daerah kami. Tuntun kami agar selalu menjaga kebersihan lingkungan kami. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.